Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Nova Gutira. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah melaksanakan pelatihan pada topik Merdeka Belajar, diharapkan mampu mempunyai pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mempunyai pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, mampu mempunyai penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam topik ini terdapat 5 modul yang kami pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, di dalam modul yang pertama, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, kita sebagai pendidik tentunya harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, tentunya kita sebagai guru harus memerdekakan terlebih dahulu diri sendiri, yaitu dengan cara merefleksikan apa yang telah kita lakukan. Kemudian setelah itu, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang terakhir yaitu bertutur kata lemah lembut kepada murid, mendengarkan pendapat murid, dan memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana cara kita mendidik dan mengajar dalam kurikulum merdeka? Perlu kita ketahui bahwa sistem pada zaman kolonial yang pernah kita pakai saat ini perlu dirubah, yaitu diantaranya yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat mereka lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, saat belajar, murid duduk rapi menghadap ke depan dan kelas hening. Yang ketiga, melakukan pemeringkatan murid berdasarkan nilai dari tes pengetahuan setiap mata pelajaran. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita sebagai guru seharusnya menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman yaitu isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Dalam pengimplementasian kurikulum merdeka, guru diharapkan mampu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa. Dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah hati. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Selanjutnya, yaitu pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Yang kedua, perlu kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Yang ketiga, pendidikan berfungsi untuk mengantarkan siswa agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Yang keempat, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte siswa, melainkan guru sebagai fasilitator, di mana guru hanya menuntun kodrat alam dan kodrat zamannya siswa tersebut. Itulah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.